Semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Hari ini saya akan berbagi resep masakan rumahan sehari-hari ya. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu untuk lauknya. Ini saya punya ikan tongkol sebanyak 800 gram atau setara 8 ons. Ini bagian dagingnya ya teman-teman, udah dipotong dadu seperti ini. Kalau mau pakai yang ukuran kecil, yang per ekor juga boleh sesuai selera ya. Nah, ini ikannya udah dicuci bersih juga. Sekarang kita sisihkan. Kita akan siapkan untuk bumbunya. Ini simpel aja, ada 1 batang serai digeprek. Kemudian ada 2 lembar daun salam, ada 2 lembar daun jeruk. Ada 1 ruas jari jahe digeprek juga. Dan terakhir ini ada 3 siung bawang putih ya. Nah, ini saya geprek juga. Selanjutnya kita siapkan air secukupnya. Ini ikan tongkolnya saya rebus ya, supaya nanti ikan tongkolnya itu enggak keras. Sementara itu kita akan siapkan bumbu untuk beladonya. Ini ada 8 siung bawang merah beserta kembarannya. Kemudian ini kita tambahkan sedikit air supaya gampang menghaluskannya. Nah, untuk blendernya ini saya pakai Arashi hand blender tipe AHB 01 multifungsi, aman karena sudah ber-SNI. Motornya 100% tembaga, dayanya 200 watt aja. Kemudian hand blender ini terdiri dari tongkat pengaduk yang dilengkapi dengan 1 pieces mata pisau kecil, ada pengaduk telur, ada pengaduk tepung, ada wadah atau gelas 1 liter, ada bonus wadah 1 liter yang dilengkapi dengan 1 pieces mata pisau kecil ya. Gearnya dengan bahan stainless steel, bodi mesin berkualitas bahan ABS dengan dilapisi spray rubber untuk mengurangi resiko terjatuh saat digunakan. Multifungsi karena dapat digunakan untuk mengadon bahan-bahan kue, membuat jus, menggiling daging, menghalus bumbu, dan sebagainya. Nah, buat teman-teman yang mau samaan dengan saya, bisa cek di Arashi official store-nya, di Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Dan jangan lupa follow juga IG Arashi Asia ya teman-teman, untuk linknya ada di deskripsi box semuanya ya. Nah, ini udah halus, sekarang kita masukkan cabenya. Cabenya saya pakai cabai keriting merah sebanyak 1 on. Kemudian kalau teman-teman suka pedas, bisa ditambahkan juga ini cabai rawit merahnya sebanyak 10 buah ya. Nah, sekarang kita blender kasar aja. Nah, ini udah selesai, lebih kurang hasilnya seperti ini. Saya blender kasar ya teman-teman. Sekarang kita sisihkan. Selanjutnya, ini ada 1 buah tomat merah, kita iris kasar. Kemudian ada 1 buah jeruk nipis, saya potong aja sebagai pengganti asam sunda ya. Nah, ini udah mendidih, sekarang kita masukkan ikan tongkolnya, kita rebus sampai matang. Nah, ini udah matang ya teman-teman ikannya. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini kita siapkan minyak secukupnya. Kemudian saya taburin sama sedikit tepung terigu supaya nggak meletus-meletus dan nggak lengket. Kita goreng ikannya. Untuk ikannya ini bebas ya, kalau mau digoreng garing juga boleh sesuai selera. Nah, ini udah cukup, sekarang kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan minyak secukupnya. Kita akan tumis bumbu untuk ikannya ya teman-teman. Kita tumis sampai layu. Kalau udah layu seperti ini, sekarang kita masukkan tomatnya beserta air jeruk nipisnya ya. Nah, ini kalau bijinya kemasuk jangan lupa diambil ya teman-teman supaya nggak pahit. Tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh garam. Dimasak sampai benar-benar matang dan tanak. Kalau udah matang dan tanak seperti ini, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang kita masukkan ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Diaduk-aduk sampai semua ikannya tercampur rata atau terlumurin sama bumbu. Nah, kalau udah terlumurin seperti ini, sekarang siap kita sajikan. Selanjutnya kita siapkan untuk sayurnya. Ini saya punya pucuk ubi atau daun singkong yang udah saya petik-petik dan udah dicuci bersih. Sekarang kita rebus, siapkan air secukupnya, tambahkan 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh soda kue ya. Sementara mendidih, kita siapkan bumbunya. Ini ada 3 butir kemiri, ada 1 ruas jari kunyit, kemudian ada 1 ruas jari jahe, ada 8 siung bawang merah, ada 4 siung bawang putih, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, dan sedikit air. Nah, ini saya menghaluskannya menggunakan Arashi hand blender tipe AHB 01 ya. Nah, ini hasilnya udah benar-benar halus ya teman-teman. Sekarang kita sisihkan. Selanjutnya bumbu pelengkapnya di sini ada 1 lembar daun kunyit yang udah saya simpul. Ada 1 batang serai yang udah digeprek, ada 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, dan sejempol kaki lengkuas yang udah digeprek ya.
Nah, ini udah mendidih, sekarang kita masukkan sayur singkongnya. Direbus sampai benar-benar mateng atau empuk ya. Nah, ini udah cukup ya teman-teman. Untuk memastikan ini sayurnya itu udah matang atau belum, ini kita pencet. Kalau udah empuk, sekarang kita matikan kompornya dan ditiriskan. Nah, untuk selanjutnya ini bisa teman-teman iris atau dibiarkan aja ya. Selanjutnya ini kita siapkan minyak secukupnya, kita tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi. Kemudian kita masukkan juga bumbu pelengkapnya, ditumis sampai benar-benar menyusut dan harum. Selanjutnya kita masukkan air santannya sebanyak 650 ml atau disesuaikan aja sama selera ya. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Kita masak sampai mendidih dan bumbunya mateng, nggak bau langu lagi. Kalau udah mendidih, bumbunya juga udah mateng, sekarang kita masukkan sayur singkongnya. Nah, ini sayur singkongnya itu nggak saya iris-iris ya teman-teman. Kalau mau diiris-iris juga boleh sesuai selera ya. Ini kita masak sebentar aja sampai sayur singkongnya ini menyatu sama bumbu. Nah, ini udah matang, udah cukup. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap disajikan. Selanjutnya kita siapkan untuk minumannya. Ini saya punya buah alpukat sebanyak 3 buah. Kita ambil dagingnya terlebih dahulu. Ini pastikan alpukatnya itu matang ya teman-teman, supaya nggak pahit. Kemudian kita tambahkan SKM, kira-kira ini sebanyak 10 sendok makan atau disesuaikan aja sama selera. Nah, selanjutnya ini saya mengocoknya atau menghalusnya menggunakan arasi hand blender tipe HB 01 bagian tongkat pengaduk atau slincer ya. Nah, kalau udah halus seperti ini, sekarang kita tambahkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan atau disesuaikan aja sama selera. Kalau udah tercampur rata dan halus, sekarang kita sisihkan ya. Selanjutnya ini siapkan gelas berisi batu es secukupnya. Sekarang kita masukkan jus alpukatnya. Nah, kalau udah selesai, sekarang kita tambahkan susu cair full cream secukupnya di bagian atasnya seperti ini. Oke teman-teman, ini dia masakannya udah selesai. Menu masakan simple sehari-hari. Untuk lauknya ini ada belado ikan tongkol. Ini enak banget ya, silahkan dicoba. Kemudian untuk sayurnya ada gulai pucuk ubi atau daun singkong. Dan sebagai pelengkapnya ada es alpukat kocok. Selamat mencoba, terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye.